Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya teman adalah teman yang ketika engkau melihatnya, engkau teringat kepada Allah. Ketika dia berbicara, engkau menambah ilmu pada dirimu, dan ketika dia beramal, mengingatkanmu akan hari akhirat. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, memasuki bulan Ramadan sebentar lagi, tentunya kita harus membersihkan hati, lahir dan batin. Juga saling bermaaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin. Yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, seberapa jauh sih keberadaan teman-teman kita itu mempengaruhi keimanan kita kepada Allah? Iya, Rasulullah SAW dalam hadis lain itu mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui seseorang, lihatlah teman dekatnya. Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka engkau akan mendapatkan wanginya. Kalau engkau berteman baik dengan seorang pandai besi, maka engkau akan dapat debu dan panasnya dalam proses membentuk besi tersebut. Jadi kita memang sangat dipengaruhi oleh teman-teman kita. Ini ada dua penjelasannya sebetulnya. Penjelasan yang pertama adalah ketika kita dekat dengan seseorang, tentu lingkungan-lingkungan kita akan memberikan norma-norma apa yang diharapkan oleh lingkungan tersebut. Misalnya, kalau kita pengajian, normanya adalah orang-orang pada pakai sarung, kita ikutan pakai sarung. Orang-orang pakai peci, kita ikutan pakai peci. Pergi ke majelis taklim, orang-orang pakai kerudung, pakai jilbab, kita ikutan pakai kerudung. Jadi memang lingkungan kita akan membentuk kita mengikuti suatu norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Itu penjelasan sosiologisnya. Tapi ada penjelasan tasawufnya, yaitu kita dekat dengan orang, maka nur kita menjangkau atau bersentuhan atau terkait dengan nur orang yang di dekat kita. Ketika kita bersahabat berdasarkan karena Allah, maka yang tersambung itu adalah ruh kita dengan ruh sahabat kita tersebut. Inilah yang namanya bersahabat karena Allah. Tapi ketika kita dekat dengan teman kita, bukan karena ruh, bukan karena Allah, maka yang tersambung sebetulnya bukan ruh dengan ruh, tapi yang tersambung adalah nyawa dengan nyawa. Ini sebabnya misalnya ya, dalam kitab Ma'alimut Tanzil ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bertemanlah dengan orang-orang beriman, karena mereka, teman-temanmu orang-orang beriman itu dapat memberikan syafaat ketika hari kiamat kelak. Benar gak? Dalam kitab lain, ini ada jadi kitab Hilyatul Aulia, Ibnu Battal mengatakan, bertemanlah dengan teman-teman yang mengingatkanmu zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat. Janganlah engkau menjadi teman baik orang-orang yang cinta akan dunia, yang senang untuk mengucapkan atau berbicara tentang keindahan dan kemewahan dunia, karena mereka akan merusak agama dan hatimu. Ini pentingnya kita menjaga. Bukan kita nggak boleh berteman, kita berteman dengan semuanya, iya, kita berteman dengan semuanya, iya. Tapi untuk menjadi teman baik, kita harus ada teman yang memang ruh kita bersentuhan dengan ruh mereka. Disinilah sebetulnya apa yang dikatakan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita butuh lingkungan, kita butuh teman yang selalu mengingatkan kita
wa tawassaw bil haqqi, selalu mengingat kita untuk ke jalan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan kita untuk selalu bersabar. Namanya juga kita hidup banyak musibah menimpa sekarang dan kapan. Nah, dengan ada teman ini kita selalu merasa ada teman yang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah, dekat kepada kebenaran, kebaikan, dan dalam kesabaran. Gitu, Fit. Baik Ustadz, dan apa benar Ustadz kebiasaan Nabi dan diikuti oleh para sahabatnya, yaitu mereka sering saling mendoakan satu sama lain? Wah, iya. Ini penting sekali. Memang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita saling mendoakan. Bahkan kita diajarkan nih dari SD, dari kapan juga, kalau ketemu selalu kayak sebutkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Membiasakan untuk mengucapkan salam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, utarakanlah kepada saudaramu bahwa engkau sayang padanya, bahwa engkau cinta padanya. Ini kita lagi bicara tentang cinta karena Allah, ya, artinya laki-laki sama laki-laki, bukan homoseksual, ya. Ini yang hadisnya Rasulullah SAW yang jangan dibelesetin maknanya, ya. Ini kita harus bilang terima kasih banyak ya untuk persahabatan ini. Saya sangat merasakan ketulusan dalam persahabatan ini, gitu maksudnya, gitu ya. Jadi memang Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dulu itu, waduh, luar biasa. Mereka saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran bahkan, mereka-mereka ini dijuluki sebagai walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka harus susah, mereka tetap melaksanakan membantu saudaranya yang lagi susah. Ini susah sama susah nih. Tapi yang susah ini menempatkan dirinya dia pada posisi yang lebih kuat daripada yang susah, walaupun sama-sama susah. Dalam sebuah hadis terkenal sekali ceritanya, waktu itu ada seorang ketika setelah terjadi peperangan, kehausan, ada orang yang datang membawa air untuk memberikan pada dirinya, tapi dirinya bilang, enggak, jangan saya, ini teman saya sebelah ini, dia lebih membutuhkan air daripada diriku. Maka orang yang membawa air ini mendatangi teman yang satu lagi. Ketika dia mau kasih, temannya itu mengatakan, jangan saya, ini teman saya yang sebelah ini lebih membutuhkan dari saya. Lalu dia sampai terus keliling kayak gitu, sampai kembali kepada orang pertama meninggal dunia. Nah ini, walau kana bihim khasasah, di Al-Quran Allah menjuluki mereka ini orang-orang yang persahabatan ini sedemikian rupa, yang sampai-sampai mereka itu walau kana bihim khasasah, walaupun mereka harus menderita karena persahabatan itu. Rasulullah SAW di Madinah, ketika Rasulullah SAW telah pindah ke Madinah, kemudian ada sahabat-sahabat Al-Suffah, yaitu orang-orang miskin yang tidak mampu untuk menopang dirinya sendiri, sehingga dibiayai oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat-sahabat yang lain. Salah satu di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tiap hari mengunjungi Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, datangi aku berselang hari agar persahabatan, cinta kasih dapat sempat tumbuh di antara kita. Nah, ini ada di kitab-kitab tasawuf diceritakan. Kalau tanaman itu tiap hari kita siramin kebanyakan air, karena dia disiramin kebanyakan air, maka tanamannya malah jadi busuk. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, kunjungi aku berserang hari agar persahabatan, cinta kasih di antara kita sempat tumbuh. Jadi kalau kan pisah dulu, nggak ketemu kan, jadi ada rasa rindu, rasa kangen, ketemu lagi, nggak ketemu lagi, kangen lagi, rindu lagi, ketemu lagi, dan seterusnya. Sehingga kita harus memaknai persahabatan itu bukan berarti kita harus terus-terusan tiap hari barengan gitu, bukan. Malah kalau terus-terusan tiap hari barengan gitu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, kita jadi lama-lama nggak bisa lagi ngeliat kebaikan sahabat kita itu. Kalau dalam bahasa tasawufnya nih, kebaikan itu telah menutupi matanya sehingga dia tidak bisa lagi melihat begitu banyak kebaikan di sekelilingnya. Nah, ini kalau dalam bahasa tasawufnya. Jadi kita kalau itu kan, kalau kebaikan telah demikian banyaknya sehingga kebaikan itu sendiri menutup matanya sehingga dia tidak bisa melihat lagi kebaikan di sekelilingnya. Itu sebabnya dalam persahabatan ini Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita berselang hari supaya sempat timbul rasa kangen, rasa rindu kepada sahabat kita itu. Baik, David.
Baik, terakhir Ustadz. Ketika Ustadz mengatakan bahwa kalau kita memasuki lingkungan yang salah, kita bisa terbawa ke dalam hal-hal yang maksiat. Namun di episode lalu kan Ustadz juga bilang bahwa kita juga bisa mewarnai lingkungan. Begitu Ustadz. Jadi apakah ada suatu ketakutan Ustadz bahwa kita tidak sanggup mewarnai lingkungan, begitu lingkungan buruk, akhirnya kita kalah. Dalam keimanan ini, dalam tingkatan keimanan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ketika kita tingkatan imannya, ruh kita belum kuat dalam bisa menguasai nafsu dalam diri kita, sehingga kita belum kuat untuk tidak tertular dari lingkungan yang buruk, maka kita hijrah dari lingkungan yang buruk itu ke lingkungan yang baik, agar ruh kita, energi positif kita muncul dalam diri kita dan kuat bisa mengalahkan nafsu dalam diri kita. Tapi sebaiknya itu contohnya kalau yang level ini adalah level ketika seperti ikan yang hidup di laut, benar ya? Ikan laut kan tinggalnya di lingkungan yang asin kan, tapi ikan laut sendiri tidak terasa asin karena dia selalu dinamis, selalu bergerak. Ini namanya harokah, nama itu, bergerak terus sehingga dia tidak terkena imbas pergaulan buruk walaupun dia tinggal di lingkungan yang buruk. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu tingkatan kalau dalam ilmu tasawufnya bagaikan ragi yang cuma 5 gram tapi bisa buat lembek singkong yang 20 kilogram. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, ini adalah tingkatan yang ini. Sehingga mereka itu diutus bahkan ke dalam umat yang sangat bobrok. Misalnya semua nabi lah, Nabi Ibrahim diutus ke zaman ketika kayak begitu. Nabi Rasulullah SAW, Muhammad SAW diutus ketika orang semua pada menyembah berat. Jadi level-level nabi, level rasul, level para wali-wali ini memang mereka diutus ke dalam lingkungan umat yang buruk untuk mereka bisa mewarnai dan merubah mereka itu semua. Nah itu Ustadz, kalau levelnya manusia. Maksudnya level kita orang awam. Iya, betul. Kita ukurannya gampang sekali. Kita harus membuka diri, silaturahim dengan siapapun. Oke? Apakah dia orang jahat atau orang baik, lingkungan baik atau lingkungan buruk, kita terus berinteraksi silaturahim dan kita coba masukkan, menularkan kebaikan-kebaikan. Dan ketika yang terjadi ketika kita berinteraksi mereka malah keburukan mulai kita rasakan pada diri kita, itu saatnya kita untuk hijrah dulu ke tempat lain. Nanti kita balik lagi, jangan ditinggalin sama sekali. Karena orang pasti ada insafnya, orang pasti ada taubatnya. Bahkan tanpa kita ceramah sekalipun, tanpa kita bicara menasihati mereka sekalipun, asal kita tunjukkan akhlak kita. Ketika azan kita pamit, sholat dulu, bener gak? Puasa, tetap puasa walaupun orang-orang gak pada puasa, bener gak? Ketika kita memulai segala sesuatunya kita baca bismillah dan segala macam. Nggak mesti pakai ceramah, nggak usah pakai nasihatin mereka. Tapi perilaku kita, akhlak kita yang baik, itulah yang akan membuka jalan turunnya hidayah Allah kepada mereka. Baik, David. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah di dalam lingkungan yang baik pula. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.